Kuasa doa orang benar. Amin. Daripada Yakobus 5:13 hingga ke 16. Kuasa doa orang benar. Saya mau tanya dengan saudara di sini. Siapa orang benar itu? Tolong tanya teman sebelah. Siapa ya agak-agak ya? Siapa orang benar itu? Sudah tahu gak? Kuasa doa diberi kepada siapa itu? Di sini tema saya adalah kuasa doa orang benar. Orang benar adalah saudara dan saya. Ada amin. Oh, berbahagialah kita di sini saudara. Amin. Kita berbahagia. Kenapa? Kita orang benar. Kenapa kita menjadi orang benar? Baru tadi kita mengambil perjamuan kudus dan saya memberitahu Yesus telah menjadikan kita orang yang berdosa ini menjadi orang-orang benar oleh perbuatannya di kayu salib. Jadi kita jadi benar bukan karena kebaikan kita, kebolehan kita, kepandaian kita, tetapi oleh karena kemurahan kasih karunia Yesus. Ada amin saudara? Ya kalau kita amin kuat-kuat, ada amin saudara? Amin. Ya kita harus sokong saudara. Masa kita sebut amin itu saudara, kita sebut ya Tuhan, ya Yesus. Macam itu saudara. Kita gapai Tuhan. Wow, kita akan mengalami kuasa Tuhan saudara. Saudara, kita akan lihat firman Tuhannya ya. Daripada kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga ke 18 ya. Boleh kita baca berganti-ganti? Ya, saya baca ayat 13, Anda baca ayat ke-14, nanti kita bergantian dan ayat ke-18 kita baca sama-sama. Boleh? Oke, saya mulai dulu. Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Ada aminkah saudara? Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18 sama-sama, 1, 2, 3. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kuasa doa yang menyertai orang-orang benar. Karena Kau yang telah menjadikan kami orang benar dan Kau sendiri telah memberikan kami akses kepada Engkau untuk mengalami kuasa dalam doa. Bapa, kuatkan umat-Mu. Teguhkan kami biar kami jangan Bapa kalah dengan semua jenis keperitan hidup, pencobaan hidup, masalah hidup. Melainkan kami boleh datang dalam situasi ini menghadap Engkau kepada surga dan mengalami kuasa pemulihan, menjadi orang-orang yang luar biasa, mengalami kuasa dalam doa kami masing-masing dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, kita baru baca beberapa petikan dari kitab Yakobus. Tahukah siapa itu Yakobus, saudara? Oh, pastor, saya tahu itu teman saya, pastor. Oh, itu kawan saya di kampung. Bagus, itu nama yang diberi kepada dia, kan? Tapi Yakobus yang menulis kitab Yakobus ini adalah saudara kepada Tuhan Yesus. Ada amin nggak, saudara? Adik Tuhan Yesus. Dan dia juga merupakan seorang gembala di Yerusalem pada masa itu, saudara. Ya, dan kepada dia Tuhan berbicara dan dia menulis kitab ini, saudara. Saudara, ada satu lagi nama kepada Yakobus ini. Yakobus adik Yesus ini. Dia berkata, dia seperti lutut unta. Pernah kita lihat unta, saudara? Susahlah mau lihat di Malaysia, mana ada, saudara? Di zoo adalah, saudara. Pernah satu kali saya pergi melawat zoo, bawa jemaat kita lah, pergi zoo, outing lah. Wah, saya tengok tu unta sudah sangat tua lah, bahasa mau berdiri pun susah, saudara. Tapi saudara, kamu pernah tahu, unta begitu besar pun, kalau mau naik atas dia, kamu boleh naik atas dia, tahu? Dia harus berlutut dulu bagi kita, baru kita boleh naik atas dia.
Kan dia akan tinggi. Unta punya lutut very strong, saudara. Sebab itu dia boleh bawa banyak barang, betul? Banyak benda berat. Berbulan-bulan dia jalan di padang pasir pun dia masih boleh tahan. Durable, amin. Sangat kuat. Tapi dalam petikan dalam firman Tuhan, Yakobus memiliki lutut seperti unta. Apa maksud? Lutut yang selalu bersujud di hadapan Tuhan dan berdoa bagi umat Tuhan dan bagi orang-orang yang keperluan. Sebab itu lutut dia menjadi lutut unta, menjadi kuat sekali. Saudara, itu adalah satu posisi yang luar biasa bagi kita dalam umat Tuhan. Bersujud dan berdoa. Saudara, itu satu posisi di mana kita merendahkan diri dan nomo dengan kekuatan kita. Bukan lagi dengan pintaran kita, bukan dengan kebolehan kita, kegagahan kita, tapi kita bersandar, berserah, surrender kepada Raja di atas segala raja. Tuhan, biar semakin saya berkurangan, kan kau semakin bertambah. Di mana? Dalam doa, saudara. Itulah tempatnya kita harus menghadap Tuhan dalam doa untuk mencari jawaban Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa dalam doa kita akan alami, saudara. Amin. Nah, saudara, banyak kali ini kita sebagai anak-anak Tuhan maupun orang yang tak kenal Tuhan, lagi jauh lah. Kita hanya datang kepada Tuhan bila situasinya sudah sangat gawat dalam doa seringkali, saudara. Tapi hal-hal yang kecil, masalah kecil kita jaranglah pergi kepada Tuhan. Saya harap di PCC Summit tidak ada lah. Itu mungkin di gereja sana, saudara, sana. Di sini semuanya, haleluya. Sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Doa saya, Tuhan, kabulkan Tuhan. Saudara, dan juga yang online, jangan kita tidak mau mengandalkan doa dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Lagi satu kata, orang kata, doa adalah nafas orang Kristen. Ada amin kah, saudara? Tahukah, saudara? Dari kita masuk sampai sekarang berapa ribu kali kita sudah bernafas? Boleh kira? Cannot. Kalau kita kira, kita pun capek lah, penat lah. Begitu banyak sekali kita bernafas kan, otomatis tadi bernafas kan, tak boleh kita kira. Otomatis, kalau tak bernafas, lain tempat sudah, lain alamat sudah kita, saudara, sekarang. Tapi doa juga seperti itu, contohnya maksudnya. Orang Kristen, orang percaya tidak boleh hidup tanpa doa. Dalam Yakobus mengajar kepada kita bahwa kita perlu mengandalkan doa kita kepada Tuhan setiap hari. Bagi semua pergumulan kita, persoalan kita. Saudara, kalau kamu baca kitab Yakobus pasal 1, ini pasal 5 kan, ini penghujung. Saya bawa kamu, ya. Rewind. Pasal 1, Yakobus tulis dalam pasal yang pertama, ayat 2 dan 3, berbahagialah kamu kalau kamu jatuh dalam pencobaan dan pencobaan, berbagai pencobaan. Pastor, pencobaan tidak bahagia loh. Mana boleh berbahagia dalam pencobaan? Mana boleh bahagia dalam kesukaran, keperitan hidup? Boleh bahagia? Fred, boleh bahagia? Duka cita lah, ya, selalu kita akan rasa duka cita. Sukakah mau kena penyakit, saudara? Saya tak suka, saudara. Sukakah selalu dengan kekurangan keuangan? Tak suka. Sukakah seringkali kita berkawan, kita punya boyfriend lari, saudara, atau girlfriend lari? Tak suka. Sukakah di tempat kerja kamu stres selalu diberi 5 orang punya kerja, kamu sendiri yang buat? Aduh Tuhan, mungkin waktu tidur pun tak cukup kot. Itu semua adalah pencobaan. Situasi yang sukar dan masalah besar. Kita tak suka, saudara. Jangan seperti itu, saudara. Kita dalam pencobaan. Dan dia kata, Yakobus kata, berbahagialah di tengah-tengah apa? Pencobaan. Kenapa? Ada rahasianya. Di tengah-tengah pencobaan kita akan sering datang kepada Tuhan. Ada amin kah PCC Summit? Ya, semakin tekanan meningkat, semakin banyak masalah, we are out of control, dengan kekuatan kita tak boleh buat, kita surrender kepada siapa? Kepada Tuhan di dalam doa. Sebab itu dia kata, Yakobus kata, berbahagialah kamu kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab ada privilege, ada keistimewaan kita datang kepada takhta kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan apa? Pertolongan dalam doa. Mengalami kuasa Tuhan dalam doa. Ada amin, IPCC. Ya. Nah, saudara, poin saya yang pertama, bagaimana kita boleh mengalami kuasa doa sebagai orang-orang benar.
kita perlu berdoa untuk diri kita sendiri. Ada amin, saudara? Ya, penting sekali. Tuhan kata, tunggu dulu. Jangan pergi kepada orang lain dulu. Mula dengan diri kita sendiri. Ya kan? Kita perlu berdoa untuk diri kita sendiri kepada Tuhan untuk pemulihan terjadi atas hidup kita sendiri, saudara. Ya, Yakobus 5 ayat 13 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu menderita, baiklah apa ya? Sekali lagi, baiklah ya, berdoa. Berdoa diri sendiri, kawan. Ada amin kah? Wih, pelan sekali aminnya di sini, saudara. Saudara, ini situasi kita mengambil inisiatif untuk pergi kepada Tuhan dan berdoa bagi diri kita sendiri. Takkan ada orang suruh kamu untuk berdoa, tahu? Betul tak? Adakah di rumah kamu punya alarm clock, saudara, boleh set? Dan tepat jam 5 pagi, bangun kau berdoa sekarang. Suara mama kau keluar sudah ada alarm clock. Atau handphone kamu, atau bapak kamu. Bangun kau sekarang, berdoa sekarang. Tidak akan ada. Itu alarm clock puaka, saudara. Tak pernah kamu akan jumpa. Kita sendiri perlu ada inisiatif berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Untuk mengalami pemulihan. Untuk mengalami keterombosan dalam iman kita, saudara. Sudah kena, orang bilang apa? Sudah jatuh tangga, kena batu lagi. Pernah dengar, saudara? Kena batu lagi, kena gigit anjing lagi. Aduh, itu masalah betul. Masih tidak mau berdoa. Itu adalah orang yang paling malang dalam hidup. Oh, jangan kita ada di tempat itu, saudara. Kan sudah banyak masalah, banyak penderitaan, masih tidak mengandalkan Tuhan di dalam doa. Masih pakai ini, patutlah tidak ada pemulihan, tidak ada kemenangan. Tidak dapat mengatasi masalah itu. Dan kita tidak boleh berbahagia di tengah-tengah pencobaan karena tidak berdoa. Tidak mengandalkan Tuhan dalam doa. Saudara, kita tidak perlu pandai berdoa lah. Itu bukan poin saya. Tak perlu ambil kelas 101. Berdoa syafaat kepada Tuhan. Tak perlu. Roh Kudus telah diberikan kepada kita, amin. Masa kita percaya kan? Yesus adalah pendoa syafaat yang luar biasa. Tadi saya bagi satu contoh. Sebelum Yesus naik ke kayu salib kan, dia buat apa? Dia piknik, saudara. Dia berdoa. Dan Yesus berdoa sampai luar biasa. Peluh jadi darah. Itu bukan doa biasa-biasa. Betul-betul Anda stres. Dan dia sedang bergumul untuk Tuhan pulihkan dia. Sebagai manusia ya, di muka bumi ya. Kita tidaklah berdoa seperti itu. Bila kita berdoa sampai ada peluh, saudara, adakah? Tanya teman sebelah, kau berdoa sampai ada peluh kah? Mungkin kipas di rumah kamu rosak lah, kawan. Atau kau punya rumah tidak ada aircon lah. Atau kamu doa di tengah panas. Belum pernah saya berdoa sampai ada peluh, saudara. Ada. Sikit, saudara. Okay. Tapi saudara, Yesus mengajar pada kita berdoa juga. Seringkali. Luar biasa, saudara. Itu Tuhan yang kita sembah ya. Dia berdoa. So, kalau kita sudah dalam penderitaan, dalam pencobaan, kita perlu berdoa pada Tuhan. Supaya kita mengalami pemulihan, kita mengalami kuasa Tuhan untuk kita dilepaskan daripada semua jenis masalah dan cabaran dan keperitan hidup. Kenapa kita perlu berdoa untuk diri sendiri? Karena kita akan mengalami penderitaan dan pencobaan dalam hidup ini. Tidak ada pilihan. Anak-anak Tuhan, dengar sini, IPCC Summit, kita orang Kristian tidak kebal pencobaan. Titik. Oh, saya anak Tuhan, saya ikut Yesus, tidak akan ada problem dalam hidup saya. Salah. Ada orang pernah cakap dengan saya sudah, dululah. Oh, kalau kau jadi Kristian, ikut Tuhan Yesus, semua line clear. Penipu. Betulkah, saudara? Siapa ada pengalaman? Ikut Yesus, semuanya oke. Pasti akan oke kalau kau sedang bersandar pada Tuhan. Pasti akan oke kalau kita berdoa kepada Tuhan. Kalau ikut Tuhan, tidak percaya Tuhan, percuma. Betul tak? Ya. Kita tidak boleh kata ikut Yesus semua oke. Saudara, tidak. Yesus sendiri mengalami. Masa Yesus dibaptis di sungai Yordan, masih ingat? Bukan di sungai Bukit Mertajam ya, di sungai Yordan ya. Yesus dibaptis, segera Roh Kudus lawat dia kan. Selepas Yesus dibaptis, Roh Allah membawa Yesus ke mana? Masuk ke shopping Queens Bay Mall. Mana? Ke padang gurun. Di gurun ada apa, saudara?
Apa pun tak ada. Pokok pun tak ada. Panas terik adalah. Pasir adalah. Makanan tak ada. Air saya langsung tak ada saya rasa. Di situ Yesus berada selama berapa hari? 40 hari dia dalam puasa dan berdoa. Pada hari ke-40 si berdebah itu datang, saudara. Siapa? Si iblis datang. Di tempat yang paling susah, tiada makanan, sudah lemah. Yesus sudah ambil tubuh manusia. Paling lemah, titik yang paling lemah. Tentang uji Yesus. Apa dia kata? Kalau kau anak Tuhan, tukarlah batu ini menjadi apa? Roti canai. Roti bom. Kau mau apa roti? Burger? Boleh. Tukarlah, makanlah. Iblis salah, saudara. Dia goblok sih. Kenapa? Dia lupa satu kata. Selepas Yesus masuk ke padang gurun di Sungai Yordan, apa terjadi? Selepas Yesus keluar dari air, apa terjadi? Inilah anakku yang ku kasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Iblis ambil tu kata kasih. Kalau kita dalam hidup ini sebagai anak Tuhan, kita tidak tahu kita dikasihi Tuhan, kita dalam danger. Kita akan buat semua usaha untuk dengan cara kita sendiri untuk menyenangkan hati Tuhan. Tak perlu. Karena kita sudah dikasihi, Yesus tahu. Yesus sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Oleh itu dia boleh naik ke kayu salib. You mau apa? Roti bom, roti canai, roti nan. Aku boleh beri apa roti pun you mau. Saya tetap yang anak dikasihi oleh Tuhan. Nothing is impossible. Tak ada masalah. No problem. Yesus kata apa pada iblis itu? Manusia tidak hanya hidup untuk roti, tapi untuk hidup untuk setiap firman yang keluar dari mulut. Allah, lari dia. Iblis mendengarkan Yesus. Yesus dalam titik paling lemah. Saya percaya sudah 40 hari dan 40 malam itu saudara, Yesus sedang berdoa juga di padang gurun. Yes, untuk kekuatan daripada Allah Bapa untuk dia. Saudara, kita dalam pencobaan tidak boleh tinggalkan sikap berdoa. Amin. Kalau boleh saudara, bukan boleh, mesti, harus sebagai anak Tuhan miliki sikap doa setiap waktu. Ada amin saudara? Jangan hanya pergi kepada Tuhan pada musim-musim saja. Masa musim gawat, ekonomi gawat, kita berdoa. Masa musim saudara, pacar lari, kita berdoa. Masa musim saudara di tempat kerja ada masalah, kita pergi berdoa. Lain waktu, semuanya baik, semuanya aman, kita tidak berdoa. Kita kurang berdoa. Kita ambil gap. Ya, jangan macam itu. Anak Tuhan, ada amin? Tetap terus berdoa saudara, supaya kita menjadi kuat. Kita harus ambil inisiatif untuk berdoa secara pribadi untuk diri kita sendiri, saudara. Doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Communicate kepada Tuhan. Keluhan hati kita kepada Tuhan, kita cakap dengan dia. Kalau kita tidak cakap dengan Yesus, kamu akan cakap dengan orang lain. Dan orang lain itu adalah pilihan yang salah, semuanya masuk longkang. Tahu kenapa? Masih ingat Hawa di Taman Eden? Dia stres, dia nampak itu buahnya cantik, bagus, sedap. Tapi Adam tak cakap dengan dia. Dia pergi cakap dengan siapa? Si iblis. Langsung dia makan itu buah. Mati. Masuk dalam dosa, betul? Salah partner. Cakap dengan salah orang. Jangan kita cakap dengan salah orang dalam doa maksudnya. Jangan kita cakap semua isi hati kita pada salah orang lah. Tempat yang terbuka selalu Tuhan menanti dan menunggu adalah Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia selalu siap untuk mendengarkan kita. Saudara, ada orang tak mau mendengar kita punya keluh kesah tahu. Aku tak ada waktu lah. Yesus tidak pernah satu detik pun kata dengan kita tak ada waktu. I'm always here for you, my daughter. Anakku, aku selalu menanti dan menunggu kamu. Anytime, anywhere. Dia selalu siap. Saudara, pintu sorga terbuka luas kepada kita saat kita berseru kepada nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Kenapa kita lepaskan kesempatan itu dan pergi dengan cara kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, bagi semua pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Kita miss the chance, miss the mark, saudara, maksud saya. Ya, ini saudara gambaran yang saya tunjuk pada saudara adalah Yesus sendiri. Ini tempat Yesus di padang gurun. Masa Yesus sendirian di padang gurun, tidak ada seorang pun, saudara. Lukas 5:16, Yesus, Lukas 5:16 itu bukan tentang gambaran di padang gurun, tapi ini gambarnya padang gurun, tapi saya bagi ilustrasi saja. Yesus setiap hari sebelum dia mau melakukan pelayanan, dia selalu mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa secara sendiri, pribadi kepada Allah Bapa di surga untuk mendapatkan kekuatan.
untuk mendapatkan hikmat, untuk mendapatkan inspirasi sebelum dia mau melayani sepanjang hari itu. Kalau dia Tuhan, dia Allah yang Maha Kuasa, pun mengasingkan diri dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga untuk kekuatan, apalagi dengan anak-anak Tuhan. Perlu atau tidak? Atau kita bangun pagi, alam kalau bunyi pring, terus masuk ke kamar kecil, saudara, gosok gigi. Lupa boleh tahu obat gigi, gosok gigi dan burus gigi saja saudara. Cuci muka, terus pakai baju, ya, terus masuk dalam kereta atau motor, pergi ke tempat kerja, tempat sekolah kita, studi kita, atau bisnis kita. Tidak bersyukur dan berdoa kepada Tuhan pun. Oh, tak ada di sini kot. Tak ada di sinilah. Itu di tempat lain lah kan. Di tempat lain. Anak-anak Tuhan, jangan macam itu ya. Kita macam mengejar-ngejar waktu, macam tak ada waktu dalam hidup ini untuk berhenti, pause sebentar. Seperti Tuhan Yesus, pada awal hari lagi, dia berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Untuk kekuatan, untuk hikmat, dan pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Saudara, saya mau bagi tahu dengan kamu ya, adalah 180 degrees perubahan. Kita mulai hari dengan doa kepada Tuhan, dengan tidak berdoa kepada Tuhan. Saya ulang, yang di online juga, adalah seperti sorga dan neraka hidup kita. Kita awali hidup itu dengan mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dengan tanpa berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Bagi kita yang berdoa kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan sepanjang hari itu. Walaupun kamu melalui stres, masalah, oke, kamu akan rasa diberkati, dikuatkan, ditolong Tuhan, ada perubahan. Kecuali sebaliknya kita keluar dari rumah tanpa mengandalkan Tuhan, tak berdoa langsung dengan Tuhan pun, kau punya hidup saudara merana sekali. Ada pengalaman? Sakit sekali. Berduka cita sekali. Macam ada yang satu yang tak kena saja saudara. Tahu? Macam ada yang tak kena. Something is missing. Sebab tidak berinisiatif datang pada Tuhan dan serahkan hari itu terlebih dahulu dalam tangan Tuhan. Yang telah berikan kita waktu, kesehatan, dan semuanya datang daripada Dia, amin. Tapi kita lupa Dia pada awal hari dan tidak bergantung bersandar pada Dia. Harus saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus mendahulukan Dia, amin. Kalau Yesus sendiri telah berikan contoh yang baik seperti ini, datang pada Tuhan, berdoa di pagi hari lagi, kita juga semua sebagai anak Tuhan harus berdoa kepada Dia. Amin. Jangan tanpa itu saudara ya, jangan tergesa-gesa dalam hidup kita, semuanya tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa selalu akan buat silap. Saya ulang ya, orang yang terburu-buru dalam hidupnya selalu akan berbuat kesalahan. Kesalahan pertama adalah dia tidak berdoa dengan Tuhan. Dari mana datangnya kekuatan Tuhan? Dari mana datangnya pertolongan Tuhan? Karena kita sendiri gagal untuk mencari Dia. Tapi Tuhan tetap setia saudara. Dia tetap mengiringi kita. Tapi akan ada banyak perkara yang akan berubahlah dalam hidup kita ya. Nah, poin yang kedua. Untuk kita sebagai orang percaya, kita mengalami kuasa doa dalam hidup kita. Kita perlu berdoa untuk orang lain. Kita perlu berdoa untuk orang lain. Oke, sebelum itu saudara, saya lupa satu perkara ya. Dalam poin yang satu tadi saudara, dalam hidup saya sendiri, masa saya menghadapi masalah besar, saudara, pencobaan besar ini ya. Masa saya berdating dengan istri saya, saudara, oke, tukar topik sedikit lah, oke, semua serius saja semua di sini ya. Saudara, masa kami sedang berpacaran, saya datang kepada mama papa saya bagi tahu, jeng, mama, inilah bakal istri saya. Apa? Istri kau? Tak boleh. Oh, hampir sesak nafas saya, saudara. Kenapa mama, kenapa? Apakah dia orang yang tak bagus? Semua oke. Tidak. Kamu perlu cari. Tak boleh, orang Kristen tak boleh. Dia mulai-mulai dia kata macam, orang Kristen tak boleh. Mama saya bukan orang percaya, papa saya bukan orang percaya. Aduh, saudara, tahu tak? Lepas saya dengar itu macam kena ketuk kepala saudara. Saya sedih, saya duka cita. Saya tidak berhenti di situ. Saya berdoa. Saya berlutut dan berdoa. Tuhan, ini bukan kuasa saya untuk merubah hati mama papa saya. Untuk terima istri saya, ini bakal istri saya. Hanya kau saja yang boleh ubah hati mereka, Tuhan. Selepas 3 bulan, kembali berdoa, berpuasa dan sebagainya, berdoa syafaat. Datang balik, cakap lagi. Tapi sekarang dia kata begini, orang Kristen boleh.
Tapi biarlah suku kita, dia kata contoh. Tuhan, lagi sekali kena hantam saudara. Aduh, kalau kamu di situasi saya, kamu akan berduka cita tau. Kamu tidak ada semangat pun untuk berdoa tau. Tuhan, aku sudah berdoa dengan Engkau, kenapa masih belum ada jawaban Tuhan? Tak give up, saya tidak menyerah kalah, saya balik lagi, berdoa lagi. Ada linangan air mata juga saudara, doa dengan sungguh-sungguh, dengan keras. Saya balik lagi, selepas beberapa bulan saudara. Ini kali, jeng. Oke bah, kawin saja bah dengan dia. Berikan kemuliaan dengan Tuhan lah saudara. Itu bukan dicapai dengan macam ni tau saudara. Bukan capai dengan macam ni ya. Petik jari ya. Kita perlu berdoa dengan Tuhan, mencari Dia, bersandar kepada Dia. Apa yang tidak boleh, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan masa kita datang dalam doa kepada Dia. Kalau Tuhan boleh jawab doa saya, hari ini dia sudah jadi istri saya dan sudah jadi ibu kepada 4 orang anak. Saya bermula dengan lutut saya dan berdoa saudara. Kita juga perlu. Mungkin kamu sedang berpacaran hari ini. Ambillah contoh ini saudara, boleh kamu berdoa. Atau apa saja masalah. Nah, saya dengar juga ada jemaat kita di sini yang sekarang ada masalah, yang watch online. Banyak yang sedang di retrench di tempat kerja, masalah kegawatan ekonomi. Apa kamu buat? Apa saudara buat? Hanya dengar berita buruk itu dan terus kamu sedih? Itu saja sebagai orang percaya? Habislah masa depan aku. Habislah aku punya karya, habislah aku punya cita-cita. Tidak! Pergi dalam doa, berdoa pada Tuhan, mencari Dia. Mengetuk pintu surga dalam doa. Saudara, kamu akan dikecualikan. Percayalah, Tuhan boleh lakukan perkara yang mustahil. Dan saya sudah dengar, ada jemaat kita yang sudah dipilih retrench, mereka berdoa dan mereka bersandar pada Tuhan, sudah dapat kerja yang barulah saudara. Haleluya. Karena dia datang dalam Tuhan dalam doa. Mencari Tuhan dalam doa, bukan mencari dalam kekuatan dia. Bukan hanya merungut, hanya komplain saja. Banyak orang boleh buat macam itu saudara. Masa hadapi masalah, marah company, marah kita punya bos, marah itu, marah ini. Tak perlulah semua itu menyia-nyiakan tenaga kita, merugikan kita punya masa. Datang kepada Tuhan yang sedang menunggu dan menanti kita. Di dalam doa, Dia mendengar dan Dia akan menjawab. Tepat pada waktunya akan terbit pertolongan Tuhan, akan datang pertolongan Tuhan. Saudara akan bahagia. Amin. Poin yang kedua saudara adalah ini. Selain kita berdoa untuk pribadi kita sendiri, kita juga perlu berdoa untuk orang lain. Dalam Yakobus 5:16 tadi mengatakan saudara, saling mendoakan. Tengok tu. Doa kita harus difokuskan pada orang lain. Selepas kita doa untuk diri kita sendiri, jangan lupa untuk doa untuk orang lain. Dalam Kristus, selalu Tuhan mementingkan lihat orang lain. Sebab itu Yesus turun dari sorga, datang kepada dunia ini untuk melihat orang lain. Itu lihat kita semua. Menyelamatkan kita semua. Ya, saudara harus tahu itu ya. Kita perlu saling mendoakan khasnya bagi teman-teman seiman kita. Ada aminkah? Orang percaya, tanya teman sebelah. Kau ada berdoa untuk saya kah? Kalau satu rumah, satu tempat kerja, apa lagi satu gereja, apa lagi satu kelompok sel. Kau ada sokong saya dalam doa kah? Kita harus saling mendoakan, amin. Tak perlu minta-minta lah, kita harus sokong. Sebagai orang percaya, Tuhan minta kita sebagai orang percaya harus terlebih dahulu berdoa untuk teman seiman. Betul saudara, perlu kita saling menyokong ya. Dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Kita semua perlu mendoakan. Apalagi sebagai gereja hari ini kita ada di sini untuk apa saudara? Kita juga perlu mendoakan untuk bangsa Malaysia, bangsa Indonesia. Untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Ada amin? Kenapa kita berdoa? Sebab Tuhan Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan kita punya poin juga dalam Yakobus 5:16b tadi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan apa namanya? Sangat besar kuasanya. Di mana kamu dapat kuasa kalau tak datang dalam doa kepada Tuhan? Amin. Ya. Di tempat lain tak dapat kuasa sudah, mungkin sekejap saja dapatnya kuasa. Selepas itu akan hilang. Tapi di dalam doa, datang kepada Tuhan dan berdoa terus. Pintu surga terbuka luas atas kita dan kita akan mengalami pemulihan dan kuasa Tuhan, keterombosan Allah, semua akan terjadi. Semua akan terjadi saudara. Saudara, Yohanes 17 ayat 20 hingga 21. Yesus berdoa di Bukit Zaitun. Seringkali setiap malam sebelum mereka semua sudah selesai, mereka kumpul di sana. Yesus berdoa untuk 12 murid-muridnya saudara. Dia selalu berdoa. Masih ingat? Dia ajak mereka, tidak bolehkah kamu berjaga dengan saya selama 1 jam? Saya pun tidak tahu kenapa doa di gereja selama 1 jam juga.
Waktu doa, seringkali lah doa Rabu atau baru kita selesai hari Selasa, Rabu, on-site prayer, 1 jam. Puji Tuhan, kita selalu lebih sedikit lah. Karena kita, orang bilang apa? Diberkati dalam doa, ya. Ya, orang yang selalu sering berdoa, saudara, apa itu 1 jam? Tidak akan rasa lah. Semasa saudara berada dengan kekasih jiwamu, sedang dating dengan kekasih jiwamu, apa itu 1 jam? 10 jam pun tak rasa lah kawan. Betul tak? Yang sedang bercinta, halo? Boleh mengaku? ada di situ. Tak rasa lah kawan, betul. Pastor, 1 hari pun tak cukup lah pastor, apa 1 jam? Bagaimana doa kita, hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari? Kita kira-kira, aduh 1 jam cukuplah Tuhan, 1 jam cukuplah. Jangan lebih-lebih lah Tuhan, aku ada banyak benda mau buat. Dialah kekasih jiwa kita yang sesungguhnya, amin. Nyanyi, Yesus kekasih jiwaku, nyanyi saja. Tapi waktu tak dibagi dengan Tuhan dalam doa. Apa ini cakap tak serupa bikin orang Penang bilang. Tahu tak? Cakap tapi tak buat. Itu juga namanya iman tanpa perbuatan. Kita ada iman kepada Tuhan, percaya, tapi dalam doa tidak ada perbuatan datang kepada Dia. Untuk mengandalkan kuasa Dia, untuk menerima rahmat, mendapatkan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, hikmat Tuhan, miss it. Kita miss. Maka kita hadapi banyak problem, masalah, tantangan, persoalan. Kenapa? Buat semua dengan cara sendiri. Dalam konteks ini saudara, kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebab itu saudara saya galakkan jemaat EPCC yang juga dalam watch now online. Ayo datang untuk ibadah doa di gereja lah saudara. Saya mau tanya dengan kamu saudara. Bila tempat kamu berdoa untuk orang lain, tolong beritahu saya. Di mana kamu sedang berdoa untuk orang lain? Di rumah? Kamu tak nampak pribadi itu depan mata kamu. Bolehlah kamu doa. Itu doa jauh lah. Tapi saya maksudkan di sini kamu doa sesama kamu, saling melihat, saling tumpang tangan dan saling memberkati. Itu terjadi di mana? Di gereja, dalam kelompok sel. Bukan di rumah kita sendiri-sendiri, itu doa pribadi. Doa korporat harus terjadi dalam rumah Tuhan. Tuhan telah siapkan tempatnya dalam kelompok sel. Kita boleh saling mendoakan. Kelompok sel pun tak hadir, macam mana mau berdoa untuk orang lain? Tidak pernah tahu apa itu kelompok sel? Segera daftar sudah hari ini. Ini pengumuman sedikit. Di situ ada kelompok sel, sudut kelompok sel, kamu lihat selepas dinding ini, ada QR code. Please scan the QR code. Ada semua kelompok sel yang tersedia di EPCC Summit. Dan kita boleh bertumbuh bersama-sama. Dan kita boleh berdoa bersama-sama untuk kematangan kerohanian kita. Tema tahun ini apa saudara? Tolong bantu saya. Tema gereja apa? Pastor, ada tema di gereja? Ya. Tahun pertumbuhan yang melimpah. Macam mana mau bertumbuh dengan melimpah kalau doa pun tidak ada. Dan doa untuk orang lain pun tidak ada. Bertumbuh saudara. Orang India bilang, Hindustan bilang, nehi. Muji malum nehi. No way saudara, tidak ada tempat untuk kita berdoa. Betul. Tuhan telah siapkan semua tempat untuk kita datang untuk berdoa. Tapi kita miss in action. Saudara, saya tahu saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini ya, di gereja EPCC Summit, ini bukan sebagai satu pemberitahu untuk kamu membuatkan kamu rasa sedih. No, saya memberitahu untuk kebenaran. Saya memberitahu untuk menggalakkan supaya saudara juga mengalami kuasa doa dalam hidup kamu. Amin. Jangan hanya kita ikut Tuhan tapi tidak tahu apa itu kuasa Tuhan. Rugi. Betul tak saudara? Kita ikut Tuhan. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil kan? Pernah kau alami dalam doa? Macam mana tuh pastor? Bagi persoalan-persoalan yang kamu hadapi dalam hidup hari ini, tidak ada jalan keluar. Mari, kebaktian doa. Saya beritahu kamu, di situ ada jawaban. Berdoa bersama dengan Tuhan ada jawaban. Walaupun bukan segera, pasti satu hari nanti itu akan terkabul. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia, saudara. Dia tak pernah lupa. Kamu dan saya sendiri boleh lupa doa kita, tapi Yesus tak pernah lupa. Amin. Saya diingatkan Tuhan. Banyak tahun saya pernah berdoa itu. Saya lupa. Tuhan sudah jawab doa itu. Selepas saya tengok benda itu baru saya ingat. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan saya masih ingat. Tapi saudara dan saya tidak boleh ingat. Tapi Tuhan selalu ingat. Bukan kita orang beruntung saudara? Di dalam doa kita boleh mengalami kuasa Tuhan, berkat Tuhan. Ada kesempatan untuk saling mendoakan.
jadi kuat. Saudara, saya mau katakan ini, Ephesus kami, dengar sini baik-baik. Gereja yang tidak berdoa adalah gereja yang tidak kuat. Macam mana kita mau jadi gereja kuat? Kita bersama-sama, berdoa bersama-sama. Kita pasti akan bertumbuh, kita pasti akan jadi gereja yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Kita mengandalkan Tuhan di dalam doa. Bukan dengan pengetahuan kita, bukan dengan pengalaman kita. Kita tak boleh buat perkara yang Tuhan minta kita buat. Ada amin, saudara? Cannot. Sebab apa yang Tuhan suruh buat, mustahil bagi kita buat lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita datang dalam doa, bersandar dalam doa kepada Yesus. Tuhan, kami tak boleh Tuhan, tapi Engkau boleh. Kami perlukan pertolongan-Mu, kami perlukan hikmat-Mu. Tuhan akan berkati saudara. Amin. Saudara, itu yang Yesus buat. Yesus berdoa. Yesus tahu, saudara, semua murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa. Orang yang tidak ada pendidikan, nelayan, pemungut cukai, orang yang ditolak oleh masyarakat. Bagaimana mereka boleh memberitakan Injil sampai dunia ini boleh dijangkau sampai saudara saya hari ini? How? Sebab mereka mula dengan doa. Mereka sandar berdatang kepada Tuhan dalam doa. Sebab itu apa yang mustahil bagi manusia tidak menjadi mustahil. Ada amin, saudara? Ya, itu jawabannya. Amin. Saudara, ini satu gambar saya ambil masa saya memimpin satu trip misi di Cameron Highland. Ronnie adalah orang yang paling belakang sedang pegang seorang bayi, anak itu. Dia lahir sudah cacat. Dia lahir sudah cacat. Kami bawa dia dalam rumah doa di situ, saudara, di gereja mereka di Cameron Highland. Kami berdoa. Kami kata, Tuhan, kami percaya, kami tumpang tangan dan kami saling mendoakan. Sebelum ini acara mula, kami saling mendoa kepada kami. Tuhan, pakai kami Tuhan. Utus kami Tuhan. Kami datang di sini untuk melayani-Mu. Untuk menjadi berkat bagi kampung ini. Menjadi suara-Mu, menjadi alat-Mu. Pakai kami Tuhan. Kami berdoa, masa mereka bawa anak yang sakit, saudara. Anak yang tak boleh jalan. Bukan saya berdoa. Bukan saya pastor yang berdoa. Itu jemaat yang berdoa. Nampak tu jemaat kita berdoa. Ronnie itu, Mika. Itu adalah Sister Lisa. Mereka berdoa, saudara. Lama mereka berdoa. Berdoa, saudara. Itu anak boleh jalanlah, saudara. Aduh, berilah kemuliaan bagi Tuhan. Anak itu boleh melangkah dan dia boleh jalan. Daripada baring terus tahu dia. Dia baring terus tahu. Tak boleh angkat kaki pun. Sekarang dia sudah dapat tenaga untuk boleh melangkah dan boleh berdiri, saudara. Itu hanya dicapai melalui apa? Berdoa kepada Tuhan. Bukan bawa doktor, bukan bawa surgeon. Ada tempat lah. Di kampung mana ada surgeon? Di kampung mana ada specialist center? Di kampung, Yesus selalu ada. Di perkampungan orang asli, Yesus selalu menanti dan menunggu memberkati mereka. Di tempat-tempat yang sukar dan sulit, Yesus selalu available di dalam doa. Dalam situasi saudara, kamu semua juga di tempat ini ya. Apapun situasi kamu yang sukar, paling susah, tidak boleh kamu kata mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masa kita berseru kepada nama Yesus, ya dan amin. Mungkin pada waktu itu juga akan terjadi, mungkin akan ambil waktu, akan terjadi di waktu kemudian. Tapi poin dia adalah apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Mengandalkan dia, amin. Kita mengandalkan dia. Nah, saudara, poin yang terakhir pagi ini adalah ini, saudara. Kalau kita sudah boleh berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk sesama kita, paling penting adalah ini. Kita perlu berdoa dengan iman. Amin. Ya, banyak orang pandai berdoa. Bagus. Ada bahasa bunga-bunga lagi itu. Panjang-panjang lagi. Saudara, saya tidak mau bawa penghakiman doa panjang ke doa pendek ke, Tuhan boleh jawab. Amin. Tapi yang penting adalah ini. Doa dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepandaian kita, tapi iman kepada Yesus. Sungguh-sungguh percaya, ya. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam iman. Yakobus 5:16b mengatakan apa? Doa orang benar bila yakin didoakan. Sungguh-sungguh didoakan. Sangat besar kuasanya. Kita harus berdoa dengan iman bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja. Yesus boleh melakukan apa saja masa saudara datang dengan iman dan berdoa kepada dia.
Masa menghadap dia, saudara, kita perlu ada iman. Kalau tidak, kita tidak boleh menyenangkan hati dia. Kenapa? Karena dia sudah buat semuanya untuk kita. Kita perlu percaya. Apa itu iman? Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Dia yang Maha Kuasa. Iman itu apa? Iman adalah perkara yang kamu tidak dapat lihat, namun percaya. Kalau kita hanya lihat, percaya, itu bukan iman, kawan. Itu seperti orang dunia ini. Tunjuk dulu, baru saya percaya. Tak perlu tunjuk-tunjuk. Percaya. Insight. Sebab dia ada di dalam kita. Walaupun saya nampak, Tuhan, sudah akhir bulan Tuhan. Belum ada lagi makanan Tuhan. Kau tak nampak makanan itu kan? Burger King on the way. Tuhan sedapnya. Kau percaya Tuhan beli bekal? Tapi dalam dompet tidak ada duit. Apa Burger King? Makanan king pun kau boleh dapat tahu. Makanan raja pun kau boleh dapat tahu. Jangan lupa. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Saudara dan saya adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kau pikir Tuhan selalu lupa saudara dan saya? Ada waktu kita kata seperti itu dengan Tuhan. Tuhan, kau selalu lupa saya, Tuhan. Sebab itu saya macam ini. Dalam kekurangan. Dalam masalah. No, tidak, saudara. Kita lupa dia selalu menanti dan menunggu kita. He's always is awaiting for us to come back. Untuk datang menghadap takhta kasih karunia Allah. Berseru kepada dia dengan iman. Open heaven for us, saudara. Pintu surga terbuka luas kata anak-anak Tuhan yang berseru kepada nama Yesus. Yang percaya kepada dia dengan iman. Kamu boleh lihat kuasa Allah mengalir. Kamu boleh merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, penerobosan Tuhan. Lawatan Tuhan kamu akan lihat. Itu hanya terjadi sejauh iman kita, pengharapan kita. Karena bila orang benar doa dengan yakin berdoa, saudara, sangat besar kuasanya. Bukan saya kata ya. Firman Tuhan yang berkata, firman itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ini janji dia. Bukan janji manusia. Janji manusia selalu dicapatikan, diratakan, tidak dikotakkan. Tapi janji Yesus, ya dan amin. Apa pergumulan saudara? Apa tantangan yang saudara hadapi hari ini? Apa kesulitan yang saudara-saudari sedang lalui hari ini? Apakah itu masalah kanser? Apakah itu di tempat kerja kamu bakal dibuang kerja? Apakah itu kamu hadapi masalah di rumah tangga, suami istri selalu berantakan? Anak-anak tidak hidup tertib dalam rumah. Di tempat studi kamu ada masalah besar. Kamu selalu gagal dalam pemeriksaan, saya tidak tahu. Kamu dalam stres. Dalam bisnis kamu tidak selalu dapat untung. Rugi terus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan dia kata dengan kita adalah anak-anak umat pemenang. Ada amin? Masa kita hidup terus dalam kerugian, kecundang seperti orang kalah terus? Mari jemaat IPCC Summit bangkit dan kembali dalam doa kepada Tuhan. Bawa pergumulan kamu, persoalan kamu kepada Tuhan dalam doa dengan iman yang teguh. Dan kamu akan melihat mukjizat Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Di mana tidak ada jalan, akan terbuka jalan. Bagi kita yang percaya. Ada jawaban Tuhan. Pasti akan ada jawaban Tuhan.